Sore ini saya akan lanjutkan video yang kemarin. Jadi ini adalah video bagian kedua, part 2, yang membahas soal kurikulum guru tamu. Udah mulai ya teman-teman ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Seperti biasa kita akan diskusi ngobrol-ngobrol soal 3 hal: dunia per SMK-an, kemudian digital marketing, sama mungkin sedikit soal PT Kombas Digital Internasional. Sore ini saya masih ada di Hotel Santika Premier nih, teman-teman bisa lihat. Ada backgroundnya juga lagu dari Coklat Merah Putih, karena ini memang masih nuansa 17 Agustus. Jadi saya 17 Agustusannya di Kota Padang bareng sama teman-teman Kominfo seperti biasa untuk acara literasi digital. Oke. Sore ini saya akan lanjutkan video yang kemarin. Jadi ini adalah video bagian kedua, part 2, yang membahas soal kurikulum guru tamu. Oke, di video pertama saya sudah bahas kurikulum guru tamu itu seperti apa, kemudian dibagi jadi 3 tahun ya. Jadi kalau kita ngajar sebagai guru tamu, berarti kita ngajar mereka, menemani adik-adik, membimbing, membina, mengarahkan tuh bukan hanya 1 tahun, tapi 3 tahun. 3 tahun. Mulai dari mereka kelas 1 sampai kemudian mereka kelas 3. Makanya kemudian kurikulumnya juga harus disusun selama 3 tahun. Ada kurikulum yang untuk mereka kelas 1 SMK, ada kurikulum mereka kelas 2 atau kelas 11, dan kurikulum ketika mereka sudah menginjak kelas 12 atau kelas 3 SMK. Itu kita buatkan. Gitu. Nah, di video sebelumnya saya sudah cerita bahwa guru tamu itu merupakan salah satu poin dari 8+I link and match antara dunia pendidikan vokasi dan dunia industri. Kita sebagai dunia industri. Salah satu poinnya itu. Nah, karena kita punya kewajiban untuk mengajar, mendampingi mereka selama 3 tahun, otomatis kita juga punya kewajiban untuk menyusun kurikulumnya juga selama 3 tahun. Kenapa harus ada kurikulum? Supaya kita ngajarnya nggak sembarangan, terstruktur, sistematis, step by stepnya seperti apa. Makanya harus ada kurikulum. Nah, di video yang pertama saya sudah cerita di tahun pertama itu kita memang sebaiknya fokus ke hal-hal yang sifatnya fundamental, hal-hal yang sifatnya basic. Itu di kelas 1. Jadi kita nggak usah buru-buru. Ingat, kita punya waktu 3 tahun. Beda dengan PKL. Kalau PKL kurun waktunya cuma 3 bulan, kita harus langsung gaspol mereka ke masa produktif. Tapi kalau di guru tamu enggak, karena kita punya waktu 3 tahun. Gitu. Jadi di tahun pertama itu fokus ke hal-hal fundamental. Saya sudah cerita ya di video sebelumnya hal-hal fundamentalnya itu apa. Yang pertama mindset jualan online, kemudian asesmen minat bakat, kemudian riset digital, basicnya riset digital, kemudian bagaimana mereka membuat produk knowledge, consumer journey, sama buyer persona. Habis itu soal peralatan penunjang kerja kayak Google Sheet, Google Drive itu perlu diajarkan, pengelolaan database, kemudian bikin konten. Terdiri dari artikel, kemudian foto dan video. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahun kedua. Tahun kedua ngajarin apa aja Om Tri? Nah, tahun kedua ini baru kita bisa masuk ke hal-hal yang lebih teknis. Sudah mulai fokus ke teknis digital marketingnya. Ya, catatannya adalah ini adalah versinya Kombas. Teman-teman bisa mengkreasikan kurikulum sendiri sesuai dengan kemampuannya teman-teman, sesuai dengan pengalamannya teman-teman, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Jadi jangan juga kemudian kurikulum ini di copy paste. Mau di copy paste silahkan, tapi jangan ditelan mentah-mentah.
tetap disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman, dengan kemampuannya teman-teman ya. Karena akan lebih bagus kalau teman-teman bikin kurikulum sendiri, bukan nyontek Bu Jejak Kombas. Bukan nyontek yang saya bikin. Tapi kalaupun mau dicontek silahkan, saya nggak keberatan. Resikonya belum tentu pas. Karena kurikulum ini Kombas banget, saya banget, jadi memang hanya cocok untuk Kombas. Syukur bisa cocok buat yang lain, tapi kalaupun enggak, silahkan disesuaikan. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jadi biasanya setelah tahun kedua, itu selain materi basic, kita sudah mulai ke materi penjurusannya. Dalam beberapa kasus, kalau misalnya anak-anaknya cukup pinter, materi-materi penjurusan ini sudah saya ajarkan sedikit-sedikit di tahun pertama. Jadi sudah mulai dikenalkan di tahun pertama basicnya. Tapi pendalamannya, detailingnya, optimasinya itu memang baru di tahun kedua. Ketika mereka sudah naik kelas 2 atau kelas 11. Gitu. Apa saja materinya? Agak gatal hidung saya. Materinya yang pertama adalah kita langsung masuk ke pembagian divisinya. Ada divisi sosial media, teman-teman pasti sudah paham ya, ada divisi sosial media. Nah, di divisi sosial media apa saja yang diajarin Om Tri? Ada yang kita belajar Instagram marketing, kemudian juga Facebook. Itu yang wajib, Instagram dan Facebook. Nah, khusus Facebook ini saya pecah lagi nih. Yang pertama adalah Facebook profilnya, Facebook personal, itu satu materi khusus. Kemudian ada Facebook yang fanpage, itu materi tersendiri, sama Facebook Marketplace. Jadi Facebook sendiri saya pecah jadi 3. Facebook personalnya, profil, kemudian fanpage, sama Facebook Marketplace. Nah, Facebook Marketplace memang sengaja saya masukkan ke sosial media, bukan ke materi marketplace. Kalau materi marketplace nanti bareng sama Tokopedia, Shopee, dan yang lain-lain. Tapi Facebook Marketplace memang saya masukkan ke sosial media. Kenapa? Meskipun namanya ada marketplace-nya, tapi saya masukkan ke sosial media karena itu integrated sama Facebook. Satu itu. Terus yang kedua, memang sistemnya berbeda dengan marketplace yang lain kayak Shopee, Tokopedia, kayak gitu ya. Gitu. Teman-teman pasti sudah paham kalau misalnya kita pakai Facebook Marketplace, berarti rekening itu proses transfer langsung ke rekening buyernya, nggak lewat pihak ketiga. Gitu ya. Jadi materinya kalau untuk sosial media itu saya ngajarinnya Instagram, kemudian Facebook, pertama Instagram, kedua Facebook profil, Facebook personal, kemudian fanpage, sama Facebook Marketplace. Jadi ada 4 materi nih. Setelah itu sosial media yang lainnya saya ajarkan juga Pinterest, Flickr, sama Dribbble. Jadi ada berapa itu? 6 atau 7 ya. Instagram, Facebook profil, Facebook fanpage, Marketplace, Pinterest, Flickr, sama Dribbble. Ada 7. Nah, seperti biasa, ke-7 materi ini juga kemudian saya pecah lagi. Masing-masing biasanya 3 jam pelajaran, 1 jam pelajaran atau 45 menit itu teori, kemudian 2 jam pelajarannya praktek. Tentu saja prakteknya mulai dari bikin akun ya. Oh, Instagram, oke, kita bikin akun Instagramnya, kemudian setelah bikin akun, profilnya dilengkapi, seperti itu. Facebook, Pinterest, Flickr, sama Dribbble juga sama. 1 jam teori, 2 jam praktek. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pendalaman divisi Marketplace. Nah, divisi Marketplace itu kita ngajarin juga sama, ada 7 materi. Yang pertama adalah Shopee, kedua Tokopedia, terus Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.ID, sama satu lagi TikTok Shop. Nah, kalau TikTok Shop justru saya nggak masukin ke sosial media, tapi justru ke Marketplace. Gitu. Nah, siswa PKL dapat dikenalkan oleh 7 platform Marketplace itu. Tadi ya, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.ID, sama TikTok Shop. Nah, tapi pada prakteknya memang rata-rata yang banyak dibikin Shopee sama Tokopedia dulu. Karena untuk Shopee sama Tokopedia sampai saat ini itu masih belum membutuhkan verifikasi KTP. Tapi kalau Bukalapak, Lazada, JD.ID, dan Blibli kan sudah harus verifikasi KTP ya.
Itu masalahnya. Kenapa? Karena siswa SMK itu banyak yang belum punya KTP. Ini kan materi untuk kelas 2 nih. Kelas 2 itu berarti mereka rata-rata umur baru 16 tahun. Banyak dari mereka yang belum punya KTP, makanya kemudian meskipun teorinya sudah diberikan, tapi praktek yang digenjotnya nanti memang arahannya baru ke Shopee sama Tokopedia. Itu untuk materi divisi marketplace. Gitu. Setelah itu ada materi website. Itu materi website seperti biasa, divisi website itu dikenalkan sama yang namanya Blogspot, WordPress, itu yang sangat umum gitu, yang umum ya. Nah, materi website ini juga saya pecah teman-teman. Ada yang masuk ke kelas 2, kelas 11, ada yang masuk ke kelas 3, kelas 12. Kalau misalnya materi Blogspot sama WordPress itu saya masukkan ke kelas 11. Nanti di kelas 12-nya mereka belajar bikin landing page. Ini sudah lebih rumit, sedikit lebih rumit. Itu saya masukkan ke kelas 3. Om Tri boleh nggak materi website juga saya masukin ke kelas 1? Boleh. Tapi yang lebih simple, kayak misalnya isu, Medium, Wattpad, Google Site Business, itu bisa di kelas 1 dan kelas 2. Jadi kayak misalnya saya review lagi ya. Kalau Blogspot, WordPress, kemudian isu, Medium, Google Site Business, SlideShare, itu bisa di kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 pastinya setelah mereka dapat materi dasar. Gitu. Nah, khusus untuk nanti ketika mereka kelas 3, itu materinya khusus soal landing page. Nah, jadi pembagiannya seperti itu. Sama seperti sosial media dan marketplace. Ini juga saya bagi jadi satu pertemuan itu 3 jam. 1 jam teori, 2 jam praktek. Begitu. Pelaksanaannya mana yang duluan Om Tri? Nah, ini terserah teman-teman. Mau diajarin website dulu urutannya ya. Urutannya mau website dulu, marketplace, baru sosial media, atau seperti apa, itu terserah teman-teman. Jadi tidak ada urutan bakunya. Mana yang diajarkan dulu, mana yang belakangan tuh nggak ada. Kecuali yang tadi kelas 1. Yang kelas 1 yang fundamental itu wajib ditaruh di pertama. Mindset, kemudian riset, database, kemudian buyer persona, consumer journey, product knowledge, bikin konten, itu harus pertama. Tapi setelah itu kemudian teman-teman bisa berkreasi sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dan pengalamannya teman-teman. Nggak perlu kemudian semua diajarin juga gitu. Misalnya tadi marketplace Om Tri saya cuma bisa Shopee sama Tokopedia, jadi ID beli-beli ribet. Ya nggak apa-apa, nggak usah diajarin juga gitu kan. Kenapa? Karena kita praktisi itu kita ajarkan yang memang betul-betul kita pahami, betul-betul yang kita lakukan sehari-hari. Kalau teman-teman tidak melakukan itu sehari-hari, ya nggak usah diajarin juga gitu kan. Gitu. Jadi secara teknis materinya disesuaikan aja, nggak usah kemudian saklek harus kayak Kombas, nggak usah. Gitu. Itu ya, teman-teman silahkan berkreasi. Yang penting 50 jam per semester itu terpenuhi. 50 jam itu terdiri dari nanti misalnya kita bagi ya misalnya secara umumnya mungkin 15 jam dari 50 jam itu ada 15 jam yang sifatnya teoritis, kemudian 35 jam sisanya lebih banyak prakteknya. Kalau saya secara umum rumusnya seperti itu. Jadi tetap lebih banyak praktek daripada teorinya ya, karena kita praktisi. Itu. Juga teman-teman bisa mulai menyisipkan materi-materi dari divisi video kayak YouTube sama TikTok juga silahkan mau dimasukkan. Kalau teman-teman merasa itu penting, jadikan mata pelajaran. Kalau misalnya enggak, atau misalnya itu nanti mau di kelas 3 juga nggak apa-apa. Jadi basically ini terserah teman-teman dari ragam jalur jualan online yang ada ya. Kita tadi sudah bahas jalur jualan online, ada yang dari website, ada dari sosial media, ada marketplace, ada divisi video. Itu silahkan teman-teman atur sendiri, kreasikan. Ada yang mungkin sedikit di pengenalan di kelas 1, kemudian
sebagian besar di kelas 2, itu silahkan teman-teman kreasikan sesuai dengan kemampuan teman-teman, ilmu teman-teman, pengalaman teman-teman, dan kebutuhan di perusahaannya teman-teman. Silahkan diatur saja waktunya, yang penting nyampe 50 jam per semester. Kenapa saya bilang terserah teman-teman? Karena memang pihak sekolah juga memberikan kebebasan ke kita untuk ngatur jadwalnya. Gitu. Jadi kalau pengalaman saya nih, pihak sekolah tuh cuma ngasih alokasi waktunya saja. Oh, Om Tri ngajar hari Senin jam sekian sampai jam sekian. Materinya apa? Kita yang susun. Makanya kemudian kita atur sesuai dengan kebutuhan kita, kemampuan kita, pengalaman kita, ketersediaan sumber daya mentornya juga gitu kan, kita atur. Pihak sekolah sih biasanya menyerahkan itu sepenuhnya ke kita sebagai dunia industri. Jadi di situ teman-teman bisa banyak berkreasi. Gitu. Jadwalnya silahkan diatur sesuai kebutuhan teman-teman. Yang penting minimal 50 jam sehari, 50 jam per semester. Dan dari 50 jam itu kalau saya pribadi dipecah jadi 15 jam teori, 35 jam praktek. Jadi kalau misalnya tadi Instagram kita dapat 3 jam, 1 jam teori, 2 jam praktek. Gitu, karena kita praktisi ya, kelebihan kita di situ. Oke, mungkin itu sedikit di tahap kedua. Ini di tahap kedua teman-teman sudah mulai. Jadi kalau di tahap pertama, video yang pertama itu teman-teman memahami bahwa ada materi dasar, materi basic yang harus betul-betul kita push di kelas 10. Itu di video yang pertama. Nah, di video yang kedua ini kita lebih fleksibel mengatur materi mana yang akan kita ajarkan atau mungkin belum kita ajarkan. Nanti bisa dipecah di kelas 10 atau kelas 1 basicnya, kemudian pendalamannya ada di kelas 2 atau kelas 11. Silakan teman-teman atur, yang penting 50 jam, minimal 50 jam per semester, lebih boleh. Gitu. Itu sedikit tips saja dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharekan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan ragu-ragu tinggalkan di komentar di bawah. Kalau misalnya teman-teman menyukai, merasa postingannya bermanfaat, silahkan dikasih like, di share juga supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat belajar gimana caranya bikin kurikulum untuk guru tamu. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya teman-teman. Sampai ketemu besok ya. Besok saya bikin konten lagi. Kita cukupkan hari ini di sini aja. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!